Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar dan membuat satu halaman materi menggunakan aktivitas page. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan materi berupa file dokumen. Bisa menggunakan PDF, atau Microsoft Word, atau Microsoft PowerPoint. Biasanya itu ya kebanyakan yang Bapak Ibu guru buat dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa-siswinya. Langsung saja kita buka LMS Moodle-nya. Nah, ini merupakan materi terakhir pada pertemuan sebelumnya. Kita kembali ke dalam halaman mata pelajaran ya. Kita langsung saja klik di sini kode mapelnya. Nanti akan diarahkan ke dalam halaman mata pelajaran. Oke, silakan kita menuju ke dalam KD yang akan kita tambahkan materi pelajaran. Nah, inilah materi yang pada pertemuan sebelumnya kita buat menggunakan aktivitas page. Seperti biasanya, ketika kita ingin menambahkan sebuah materi atau aktivitas, kita klik di sini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Silakan diklik. Nah, kemudian klik ke sumber. Di sumber inilah berbagai macam tipe berupa materi pembelajaran apa yang akan kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Nah, silakan di sini kita klik pilihnya file. Nah, seperti pertemuan pertama ya. Untuk nama di sini kita akan ketikkan nama daripada materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Usahakan dalam membuat nama ini kita pilih penamaan yang unik. Ya. Yang unik. Karena nanti ketika kata-kata nama ini muncul sama dengan nama deskripsi misalkan, ya, nanti itu deskripsinya akan berubah menjadi link, dan link itu bisa diklik kemudian terhubung dengan nama materi yang akan kita sampaikan. Nah, kita tidak menginginkan itu terjadi, makanya kita berikan namanya ini yang unik. Ya, misalkan pertemuan kedua. Teknik Dussel. Dan teknik linear dan teknik Dussel. Ya, seperti ini nama yang unik ya. Kemungkinan kita menulis nama ini di dalam deskripsi itu kecilnya. Oke. Kemudian di deskripsi ini sama seperti pertemuan sebelumnya, bisa berupa keterangan singkat atau pengumuman ke siswa atau perintah ke siswa. Di sini saya akan ketikkan oke, misalkan seperti ini.
Nah, kemudian ini boleh diceklis ya, supaya deskripsi ini tampil di dalam halaman mata pelajaran. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pilih file. Nah, disinilah kita akan meletakkan file materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Caranya bagaimana? Kita bisa melakukan drag and drop ke dalam kotak yang ada tanda panah ini, ya. Atau bisa kita klik di sini add, atau bisa juga kita klik tanda panahnya langsung, ya. Nanti kita akan diarahkan ke dalam kotak dialog untuk mencari di mana file materi yang akan kita sampaikan itu disimpan di dalam komputer. Ya, di sini saya akan contohkan klik file yang ini ya, add. Nah, kemudian di sini kita pilih upload a file, kemudian pilih choose file ya. Kita pilih materinya, filenya yang mana yang akan disampaikan atau yang akan diupload ke dalam halaman LMS ini. Nah, ini merupakan materi yang akan kita sampaikan ke dalam peserta didik ya di halaman LMS. Kita open, klik kemudian open ya. Kemudian pilih upload this file. Nah, sudah masuk filenya di sini. Ya. Apabila kita juga ingin menambahkan file tambahan, ya, bisa klik tambah lagi di sini, klik add lagi. Nah, ini cukup satu ya. Selanjutnya silakan ke bawah. Kemudian di sini ada tampilan. Tampilan ini bagaimana file ini akan ditampilkan ke dalam halaman LMS ini. Silakan kita bisa pilih di sini ya. Otomatis ditanamkan, dipaksa unduh, buka, atau dalam pop-up. Ya. Misal di sini saya akan pilihnya buka ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan spesial, yaitu pembatasan akses. Ya. Pembatasan akses ini fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk membatasi siswa dalam membuka materi yang akan kita upload ini, ya. Tapi ini tidak akan kita bahas sekarang ya. Nanti ada episode khusus untuk membahas pembatasan akses, karena ini membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih mendalam lagi, ya. Untuk sementara kita tidak batasi aksesnya dulu. Nah, oke. Kemudian untuk activity completion juga, ini belum akan kita bahas sekarang ya. Karena ini juga membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih mendalam lagi. Nanti akan kita bahas di episode khusus pembatasan akses dan activity completion. Nah, silakan ini kalau sudah selesai bisa pilih simpan dan kembali ke kursus ya. Simpan dan kembali ke halaman mata pelajaran, atau simpan dan langsung menampilkan hasil penambahan materi yang sebelumnya kita tambahkan. Kita klik. Nah, oke, inilah hasilnya.
kalau kita coba di sini, kita buka filenya. Nah, ternyata filenya ini terunduh ke dalam file kita, tidak dibuka di dalam aplikasi Moodle-nya. Sedangkan kita pengennya, ya, mungkin Bapak Ibu berkeinginan file ini dibuka langsung di halaman Moodle-nya. Nah, bagaimana caranya supaya file ini dibuka langsung di dalam halaman Moodle? Kita tidak bisa menggunakan file yang berbentuk Microsoft Word, PowerPoint, atau Excel, ya. File itu tidak didukung dan tidak bisa ditayangkan langsung di dalam halaman Moodle, ya. Yang bisa didukung dan bisa ditampilkan langsung di dalam halaman LMS Moodle yaitu berupa file PDF. File PDF bisa langsung ditampilkan di dalam halaman Moodle-nya. Karena seperti namanya, PDF itu portable document file. Artinya dia bisa dibuka menggunakan aplikasi browser. Nah, kalau file Microsoft Word ini kan filenya punya Microsoft, ya. Hanya bisa dibuka menggunakan Microsoft Word. Ya, aplikasi punya Microsoft. Lalu, apabila Bapak Ibu atau kita memaksa supaya file dokumen ini yang berupa dokumen, ya, atau Excel atau PowerPoint, kita paksakan dibuka langsung di dalam Moodle, apakah bisa? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Pastikan tetap menyimak dan mengikuti tutorial Moodle ini sampai dengan selesai.